Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karrim ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi azza wa jalla. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqasudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama tentu tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, pada malam ini kita dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bersilaturahim di Majlis Taklim Al-Fatoniyah Kampung Gardu RT 04 RW 02 Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, di Majlis Zikir Khotaman TKN 37 Ponpes Suryalaya. Kita selalu berusaha untuk bisa hadir, untuk bisa istiqomah mengamalkan amaliyah
zikir khotaman dan ataupun hadir dalam majlis manaqib Sultanul Aulia. Karena Pangersabah mewasiatkan kepada seluruh murid-muridnya, baik yang ada di dalam negeri dan ataupun yang berada di luar negeri, agar mereka melaksanakan AAL, amankan, amalkan, lestarikan. Apa yang harus kita amankan, apa yang harus kita amalkan, apa yang harus kita lestarikan? Tidak lain tidak bukan adalah yang pertama, zikir harian, zikir kalimah thayyibah minimal 165 kali. Yang kedua adalah zikir khotaman, amaliyah mingguan. Dan yang ketiga adalah manaqib, amaliyah bulanan. Itulah yang harus kita amankan, kita amalkan, dan kita lestarikan. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga dengan mengistiqomahkan zikir harian maupun zikir khotaman dan dengan istiqomah hadir duduk di majlis manaqib Tuan Syekh, mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita, istri anak-anak kita, mantu kita, cucu kita, keturunan kita, sepeninggal kita, semoga semuanya diberikan kekuatan iman, Islam, dan ihsan, sampai iman, Islam, ihsan dan itu terbawa mati, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam, junjungan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh, kita tiru, kita ikuti akhlak dan ibadahnya, yaitu kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, anak cucu kita, mantu kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, dalam keadaan aman, sejahtera, bahagia, sampai masuk bareng-bareng ke dalam sorga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini majlis zikir khotaman kita di Majlis Ta'lim Al-Fatoniyah adalah merupakan pertemuan yang ke-308. Dan malam ini kita sudah berada di malam ke-29 di bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-12 di bulan 8 2026. Insyaallah materi khidmah ilmiah dalam majlis zikir khotaman yang mulia ini, Al-Faqih ingin menyampaikan materi khidmah ilmiah tentang diperintahkannya kita oleh baginda Rasul untuk supaya memperbanyak zikir la ilaha illallah dan juga memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kepada seluruh umatnya, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bertempat tinggal atau berdomisili, apapun bangsanya, bahasanya, negaranya, apapun warna kulitnya,
sepanjang mereka mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka diperintahkan oleh Rasulullah agar memperbanyak kalimat thayyibah dan memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena kalimat thayyibah dan istighfar ini bisa membinasakan syaitan, bisa membuat syaitan kesal, dan kita harus bisa membuat syaitan kesal, jangan membuat syaitan senang. Apabila kita memperturutkan bujukan, rayuan, godaan syaitan, syaitan akan senang. Tapi kalau kita melawan godaan syaitan, bujukan syaitan, tipu daya syaitan, syaitan kesal. Ini orang ngeyel banget kata syaitan, susah banget diajak jadi pasukanku, kesal. Dan kalimat thayyibah juga memperbanyak istighfar adalah merupakan benteng untuk mengalahkan syaitan. Jadi hasinu nufusakum bila ilaha illallah wal istighfar. Bentengilah dirimu dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar. Sebagaimana kita ketahui bahwa iblis itu balas dendam kepada Nabi Adam dan kepada seluruh keturunan anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat. Iblis kesal gara-gara Adam aku diusir dari dalam sorga oleh Allah. Maka oleh karenanya ketika iblis diusir oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari dalam sorga, saat itu iblis mengajukan dua permohonan kepada Allah. Yang pertama, iblis memohon kepada Allah agar jangan dulu dimatikan sebelum hari kiamat tiba, dan permohonan itu dikabulkan oleh Allah. Makanya kita sampai saat ini belum pernah dengar di masjid ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia si iblis. Itu nggak akan pernah terdengar di masjid itu. Nanti iblis beserta seluruh pasukannya yang bernama syayatin itu matinya bareng nanti hari kiamat, mati massal. Sepanjang hari kiamat belum tiba, mereka nggak ada yang mati, malah justru bertambah banyak. Bahkan pasukan iblis bukan hanya dari golongan syaitan, bahkan dari golongan manusia banyak yang mengikuti iblis, menjadi pasukan iblis. Minal jinnati wan, syaitan itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Sekarang banyak manusia berkelakuan syaitan. Itu kan pasukan syaitan. Terlepas dari apakah mereka sadar atau nggak sadar, mereka mengikuti syaitan. Padahal syaitan mengajak mereka untuk masuk ke dalam neraka. Cuma mereka nggak sadar. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, permohonan iblis kepada Allah adalah, ya Allah, ya Rabb, izinkan aku untuk menyesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Izinkan aku untuk menggelincirkan mereka, menyesatkan mereka dari jalanmu, dari jalan kebenaran. Dan itu diizinkan. Makanya sampai hari kiamat tiba, iblis tidak akan pernah berhenti berupaya, berusaha, berikhtiar sekuat tenaga, mengerahkan seluruh kemampuannya bagaimanapun caranya. Umat manusia harus banyak yang menjadi pengikutku, dan supaya aku nanti di neraka tidak sendirian, ditemani oleh mereka. Sehingga iblis beserta seluruh pasukannya yang bernama syaiton, mereka akan terus baik pagi, siang, sore, malam, kapanpun
setiap saat, setiap detik, setiap hembusan napas, mereka akan mendatangi manusia dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka, dari 4 penjuru arah. Manusia akan diserang oleh iblis untuk digelincirkan, untuk disesatkan dari jalan Allah. Makanya kita harus waspada terhadap tipu daya iblis, tipu daya syaitan yang akan menyesatkan kita, yang akan menggelincirkan kita dari jalan Allah. Yuk kita lihat Al-Quran surah 7 Al-A'raf juz 8 ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini ayat ada dalam surah ke-7 Al-A'raf juz 8 ayat 17. Mari kita artikan ayat ini. Summa kemudian la'atiyannahum. Sungguh aku, kata iblis, benar-benar akan mendatangi manusia. Min baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari samping kanan mereka, wa an sama'ilihim, dan dari samping kiri mereka. Depan, belakang, kanan, kiri, 4 penjuru kita akan didatangi iblis, syaitan setiap saat. Wala tajidu aksarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia yang bersyukur. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia yang taat. Akan banyak manusia yang berbuat durhaka kepada Allah. Bahkan jumlah manusia yang durhaka kepada Allah akan jauh lebih banyak daripada jumlah manusia yang taat kepada Allah. Buktinya, kalau acara zikiran banyak sedikit, kalau acara dangdutan banyak sedikit, konser banyak sedikit, kalau maulid Nabi banyak sedikit. Itu jadi bukti. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab ini diterangkan an Sa'idin radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala inna syaitana alaihi la'nah qala li rabbih bi'izzatika wa jalalika ya rabb la azalu abadan uqwi ibadaka wa amuruhum bil kufri wal maksiyati madamat arwahum bi ajsadihim. An Sa'idin radhiyallahu anhu, dari sahabat Sa'id radhiyallahu anhu, anin Nabi alaihi salatu wasallam, bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu satuhune utawi Kangjeng Nabi iku kala ngandika Kangjeng Nabi, inna syaitana, sesungguhnya syaiton, pasukan iblis, alaihi atasnya opo al-laknatu, laknat Allah. Sesungguhnya syaitan yang dilaknat oleh Allah, syaitan yang dikutuk oleh Allah. Qala, ia berkata, li rabbihi, kepada Tuhannya. Jadi syaitan berkata kepada Allah. Apa katanya? Kata syaitan, ini kata syaitan ya, bukan kata saya ya. Ya. Kata syaitan nih, bukan kata saya, bukan. Jangan lalu kemudian nanti saya dibilang setan. Kata syaitan, bi'izzatika,
wa jalalika, demi kemuliaanmu ya Rabb, wa jalalika, dan demi keagunganmu ya Rabb, la ajalu, aku tidak akan pernah berhenti abadan untuk selamanya. Artinya syaitan akan terus-terusan, tidak pernah akan capek, tidak pernah akan berhenti, tidak pernah akan bosan. Ubi, aku akan menyesatkan, aku akan menggelincirkan ibadahkah hamba-hambamu. Wa amuruhum, dan aku akan terus menggoda mereka, membujuk mereka, merayu mereka, menipu daya mereka. Mereka akan aku perintahkan bil kufri, untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka mati dalam keadaan kafir, wal maksiati, dan aku akan terus tiada pernah bosan akan menggoda mereka, memerintahkan mereka untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa, untuk melanggar larangan-laranganmu ya Rabb. Madamat arwahum fi ajsadihim, sepanjang ruh-ruh mereka, sepanjang nyawa-nyawa manusia masih berada di dalam tubuhnya, maka sepanjang itu pula aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan mereka, untuk membinasakan mereka. Bahkan ketika mereka sedang sakaratul maut pun, aku akan datang menggoda mereka habis-habisan, supaya mereka mengembuskan napasnya dalam keadaan tidak membawa akhirnya amal ibadahnya jadi sia-sia kalau meninggal dunia tidak membawa Iman. Luar biasa iblis itu. Dendamnya kepada anak cucu Adam. Kesel dia. Boleh nggak kita bikin iblis kesel? Boleh lah. Kalau bikin teman seagama kesel boleh nggak? Jangan dong. Gimana sih? Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian perkataan iblis yang tadi dijawab oleh Allah. Kata Allah begini. Qala Allah Ta'ala, ya mal'un wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum madamu jakirina li wa mustakbirina minni, kata Allah. Allah telah berfirman sapa Allah Gusti Allah Ta'ala kang maha dhuwur Allah, ya mal'un, wahai makhluk yang dikutuk, wahai makhluk yang dilaknat, wahai makhluk terkutuk, kata Allah, wa izzati, demi kemuliaanku, kata Allah, wa jalali, dan demi keagunganku, la ajalu, aku tidak akan pernah berhenti, aghfiru, aku, kata Allah, akan mengampuni, lahum, mereka, madamu jakirina li wa mustakbirina minni, sepanjang mereka terus berzikir kepadaku, mengingat aku, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, mereka selalu menyebut namaku, selalu ingat kepadaku, selalu berzikir kepadaku, dan selalu beristighfar kepadaku, maka sepanjang itu pula aku akan mengampuni dosa-dosa mereka, sehingga godaanmu, usahamu, tipu dayamu, bujukan dayamu sia-sia saja, karena aku akan selalu mengampuni orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, dan aku akan selalu mengampuni orang-orang yang selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya,
kita diperintahkan untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah dan untuk selalu beristighfar. Karena itu akan menjadi benteng pertahanan kita dari godaan syaitan. Syaitan datang dari depan. Di depan kita ada kalimat la ilaha illallah. Hanya dia ke belakang. Di belakang kita juga ada kalimat la ilaha illallah. Hanya dia ke kanan. Di samping kanan juga kita ada kalimat la ilaha illallah. Akhirnya dia ke kiri. Di samping kiri juga ada kalimat la ilaha illallah. Bentengi diri kita dengan kalimat la ilaha illallah dan berbanyak istighfar. Minimal paling tidak sehari semalam kita mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat najah, kalimat takwa, kalimat la ilaha illallah. Minimal sehari semalam jangan kurang dari 825 kali. 825 kali itu diamalkannya setelah sholat 5 waktu. Setiap selesai sholat 5 waktu dibaca 165. 165 kali 5 waktu sholat fardu, maka jumlahnya 825. Itu minimal, jangan kurang. Kalau lebih boleh, mau 1001, mau 2001, 3001, lebih banyak lebih baik. Tapi minimal sekurang-kurangnya jangan kurang 825 kali sehari semalam, yaitu diamalkan setiap selesai sholat 5 waktu sebanyak 165. Karena ada keterangan yang mengatakan Udkurullaha salasa wa salasuna khamsa marrat. Berzikirlah kalian dengan zikir kalimat thayyibah 33 kali 5, berarti 165. Dan memang menurut para pakar ahli huruf, itu kalimat la ilaha illallah yang terdiri dari 12 huruf, rinciannya adalah la jumlahnya 2 huruf, ilaha jumlahnya 3 huruf, illa jumlahnya 3 huruf, Allahu jumlahnya 4 huruf. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 jumlah 12 huruf. 12 huruf adalah hidupnya kita, siang 12 jam, malam 12 jam. Jangan lepas dari 12 huruf yang ada dari kalimat la ilaha illallah untuk membentengi diri kita dari tipu daya syaitan. Menurut para pakar ahli huruf, itu naktu hurufnya 31. Kemudian kalimat ilaha naktu hurufnya 36. Kemudian kalimat illa naktu hurufnya 32. Kemudian kalimat Allahu naktu hurufnya 66. Kalau dijumlah 31 ditambah 36 ditambah 32 ditambah 66, jumlahnya adalah 165. Makanya setiap selesai sholat, zikirnya jangan kurang dari 165 kalimat la ilaha illallahnya. Itu wajib bagi orang-orang yang sudah ditalqin oleh guru mursyid, jangan dilepas. Nanti kalau lupa atau ketinggalan atau sibuk dikodok. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Rasulullah beliau bersabda dalam hadisnya, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar faksiru minhuma fa inna iblis alaihi la'natukal ahlaktun nasa bidunubi wal ma'asi
wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Itu hadis, itu sabda Rasulullah. Yuk kita artikan. Kata Rasulullah, alaikum wajib atas kalian bila ilaha illallah, berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah, wal istighfar, dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan maupun yang sedang kita lakukan, dan bahkan ataupun yang akan kita lakukan di luar kekuasaan kita atau secara sengaja. Wajib atas kalian agar hendaknya kalian selalu berzikir la ilaha illallah dan selalu beristighfar. Kemudian kata beliau, faksiru, perbanyaklah oleh kalian minhuma, keduanya. Jadi Rasulullah memerintahkan agar kita memperbanyak zikir la ilaha illallah dan agar kita memperbanyak istighfar. Kenapa demikian? Fa inna iblisa alaihi laknatu qol. Karena iblis pernah mengatakan begini. Ini kata iblis ya, bukan kata saya ya. Kata iblis nih. Iblis berkata, kata iblis bukan kata saya. Kata iblis, ahlaktun nasa bidunubi wal ma'asi. Aku, kata iblis, bukan kata saya, bukan. Aku akan membinasakan, akan menghancurkan seluruh manusia bidunubi, dengan perbuatan-perbuatan dosa, wal ma'asi, dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Mereka akan aku binasakan, akan aku hancurkan dengan perbuatan dosa, sehingga imannya rusak, amal ibadahnya lenyap pahalanya karena melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian selanjutnya kata iblis, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Akan tetapi manusia, mereka membinasakan aku dengan ucapan la ilaha illallah wal istighfar, dan dengan beristighfar mohon ampun kepada Allah. Jadi minimal paling tidak dua jangan ditinggalkan. Pertama kalimat thayyibah, kedua istighfar, dan kita diperintahkan untuk memperbanyak keduanya. Istighfar minimal setiap hari 300 kali. Syukur-syukur dapat 1000 kali. Lebih mantap lagi kalau dapat 2000 kali. Apalagi kalau dapat 3000 kali, itu bukan mantap lagi, mantul. Mantap betul. Ya minimal 300 kali lah istighfarnya. Kalau 100 sudah biasa, tingkatkan 300 setiap hari istighfar. 300 kira-kira kalau kita baca istighfar 300 kira-kira nyampe enggak 2 jam? Enggak lah. Nyampe enggak sejam? Enggak lah. Lebih lama mana? Betulin motor yang rusak dengan istighfar 300. Motor. Lebih lama betulin motor yang rusak. Bisa 2 jam kan ya Bang Imya? Bisa. Istighfar 300 nggak nyampe 2 jam. Dan istighfar 300 nggak capek. Cuma yang bekerja lisan doang, tangan nggak bekerja. Tangan bekerja ya, muter-muter tasbih ya. Baru dapat 100, tasbihnya jatuh. Balik lagi. Diulang lagi, jatuh lagi. Wah parah ngantuknya, ngantuk berat nih. Moal meren. Allahu Akbar, eleh kutunduh banyak. Perut lapar nih, tapi mantan ngantuk berat, kira-kira makan apa tidur? Tidur. Ayo, jawab jujur. Tidur. Sebenarnya perut ini lapar banget, keroncongan, tapi kedua mata ngantuk berat. Kira-kira kita milih makan dulu atau langsung tidur? Tidur. Tuh kan, kalau dengan ngantuk mah. Ada cewek cakep nih, tapi mata kita ngantuk berat. Pelotot apa meletet? Meletet. Allahu Akbar. Makanya orang-orang yang tukang berzikir itu mereka zikirnya pada husu-husu.
kedua matanya merem, kepalanya merunduk, khusyuk luar biasa, melayang udah. Nggak inget di alam dunia, tahu kemana tuh melayang. Saking nikmatnya berzikir sampai begitu, alhamdulillah. Makanya kalau kita susah tidur di rumah, cari majlis zikir, ketemu duduk di situ, insya Allah dijamin bisa tidur. Tak ada orang punya penyakit susah tidur, udah aja cari majlis zikir, gabung sama mereka, ikut zikir. Mereka zikir, kita tidur, alhamdulillah, nikmat. Tetap tidurnya dihitung, dinilai zikir karena niatnya mau berzikir bukan mau tidur. Kalau niatnya mau tidur ya nggak dihitung zikir. Niatnya tetap niat zikir tapi ketiduran karena ngantuk berat, tetap dinilai zikir, dapat pahala zikir. Jadi kalau kita pengen tidur dapat pahala zikir, ya niatnya niat zikir walaupun nanti pada akhirnya kita ketidur. Nah, maka sebelum tidur kita pegang tasbih tuh, perbanyak istighfar. Tahu-tahu tasbihnya jatuh, kita tidur. Tetap tidurnya dihitung zikir karena memang di awal kita udah niat berzikir kepada Allah. Yuk kita istiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ash syani wad darajati ataqat yati radal alamin ya
batin minal fitani wa batin minal fitani. Para Irwan, mohon maaf banget saya lupa. Mohon bantuan doanya, mohon keikhlasannya untuk kita membacakan suratul Fatihah khusus untuk istri saya. Insya Allah besok mau dioperasi. Saya sendiri nggak tahu operasinya operasi apa karena belum dikasih tahu. Terlepas dari operasi apapun, kita doakan semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan haknya dengan keagungannya Nabi Muhammad kekasih Allah dan dengan karomahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan dengan karomahnya guru mursyid kita Pangarsa Syekh Abdullah Barok bin Nur Muhammad Syekh Ahmad Sayyidul Abad Tajul Arifin. Semoga proses pelaksanaan operasi untuk istri saya yang bernama Ibu Sodiko binti Haji Irun oleh Allah dimudahkan, dilancarkan. Dokter yang mengoperasinya semoga berada dalam petunjuk Allah, berada dalam bimbingan Allah sehingga diberikan kemudahan untuk melaksanakan tugasnya. Istri saya yang dioperasi semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan lagi, operasinya berhasil sesuai harapan keluarga, dan mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan. Bihaqqi wa bijahi nabikal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultanil awliya wasil a'zam kutubil alamin asyaidi syi'atil qadir al-jailani qaddasallahu sirah wa bi karamati sayyidi syekh Abdullah Barok bin Muhammad wa bi karamati sayyidi syekh Ahmad Sayyidul Abad Tajul Arifin wa faradullah warahum wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim wa bi asrarihim wa bi anwarihim wa bi akhlaqihim wa bi syafa'atihim bi anna Allah ta'ala yulidal jatim fil jannah. Allahumma spi jaujati tawil umra fi ta'atik bidil jinnah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Allahumma rabban nasi mutibal basi anta syafila syafia illa syifauka syifa la yughadiru saqama wala alama. Allahumma shfi jaujatis muhasadiqah binti hadirun wa afiha wardud ilaiha quwwataha wamsi biha ilal khairi ya Allah ya arhamar rahimin. Nas'alullah al-azim rabbal arsil azim ayyashfiha wa sahil 'alaiha masyaha tawil umuraha fi ta'atika wa sahih jasadaha jahiraha wa batinah jasmaniha wa ruhaniha fi ta'atika bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas bantuan doanya, semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli
وسلم تسليما ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بغير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك عليه